Di bawah terik matahari tahun 1998, Desa Kedung Sewu tampak riuh oleh janji-janji politik. Namun di balik kepulan debu jalanan, sebuah dendam kuno sedang mengasah ujungnya yang paling tajam. Saat Pak Narto dan Pak Solihin tersenyum menyalami warga, mereka tidak menyadari bahwa bayangan mereka telah dipaku oleh sepasang tusuk konde berlumur darah yang hanya menunggu waktu untuk mencabut nafas kehidupan. Di tengah pesta demokrasi yang mulai beraroma bunga Kamboja ini, siapakah yang sebenarnya akan bertahta di kursi kepala desa? Pilihan murni rakyat atau tumbal yang dipaksa menyerahkan nyawa? Sebelum menonton cerita ini, silakan absen terlebih dahulu. Tinggalin jejak dari kota mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mas Praba bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Mas Praba sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Debu putih beterbangan di sepanjang jalanan tanah Desa Kedung Sewu, menciptakan kabut tipis yang menyesakkan napas siapapun yang melintas. Tahun 1998 bukan sekadar angka kalender bagi warga di sini, melainkan sebuah masa di mana hawa panas politik seolah menyatu dengan terik matahari yang memanggang ubun-ubun. Di setiap sudut kampung, obrolan mengenai pemilihan kepala desa menjadi menu utama, mengalahkan aroma kopi tubruk di warung-warung bambu. Serak, serak, serak. Langkah kaki Pak Narto yang hanya beralaskan sandal jepit usang terdengar beradu dengan kerikil tajam. Ia berjalan beriringan dengan Pak Solihin, seorang tokoh agama yang selalu mengenakan koko putih bersih dan sarung tenun. Keduanya tampak begitu tenang di tengah riuhnya suasana pasar desa yang sedang mencapai puncaknya. Sesekali, Pak Narto berhenti untuk menyalami para pedagang sayur yang duduk bersimpuh di atas tanah. "Bagaimana kabarnya Pak Narto? Semoga restu alam menyertai panjenengan," sapa seorang nenek tua sembari menyodorkan seikat bayam segar. Pak Narto tersenyum tulus. Kerutan di sudut matanya menunjukkan kejujuran yang sulit dipalsukan. "Alhamdulillah, Mbah. Yang penting kita semua sehat dan desa ini bisa tetap rukun. Itu lebih dari cukup bagi saya." "Benar itu, Mbah. Pemilihan ini hanyalah jembatan. Jangan sampai kita putus silaturahmi karena beda pilihan," sambung Pak Solihin dengan suara baritonnya yang menyejukkan hati. Ia berdaham kecil, membersihkan tenggorokannya dari debu yang mengganggu. Namun ketenangan itu mendadak terusik oleh suara deru mesin mobil mewah yang membelah keheningan pasar. Sebuah kendaraan mengkilap berhenti tepat di depan gerbang masuk, menyebarkan kepulan debu yang lebih tebal hingga membuat orang-orang terbatuk. Vrum, vrum. Suara mesin itu seakan memamerkan kekuasaan yang tak terbendung. Dari dalam mobil, keluarlah Pak Rohim dengan kemeja sutra yang licin, didampingi oleh Bu Ella yang tampil mencolok dengan kebaya merah menyala dan tumpukan emas di jemarinya. Rambut Bu Ella disanggul tinggi, sangat rapi tanpa ada sehelai pun yang mencuat keluar. Di sana, tertancap sebuah tusuk konde emas berbentuk kepala naga yang matanya seolah berkilat saat terkena cahaya matahari. Klinting, bunyi perhiasannya yang saling beradu terdengar begitu nyaring di telinga orang-orang sekitar. "Selamat siang warga Kedung Sewu yang saya cintai," seru Pak Rohim dengan suara lantang yang dibuat-buat ramah. Tangannya melambai dengan gerakan yang tampak sangat terlatih di depan cermin. "Ingat, jika saya dan Bu Ella terpilih, jalanan ini tidak akan lagi berdebu. Aspal hitam akan menutupi setiap jengkal tanah kita. Tidak ada lagi orang yang harus memakai sandal putus seperti itu." Matanya melirik sinis ke arah kaki Pak Narto. Bu Ella hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Tatapannya dingin, menusuk setiap orang yang melihatnya. Ia melangkah perlahan menghampiri Pak Narto dan Pak Solihin yang berdiri hanya beberapa meter darinya. "Wah, Pak Narto, Pak Solihin, rajin sekali belusukannya, sampai berkeringat begitu," ucap Bu Ella dengan nada bicara yang manis namun terasa getir. Ia menghembuskan napas panjang sembari mengibaskan kipas lipatnya yang mengeluarkan aroma parfum mawar yang sangat menyengat, hampir seperti bau bunga di pemakaman. "Hanya menyapa saudara-saudara kita, Bu Ella. Namanya juga orang desa, sudah biasa akrab dengan tanah," jawab Pak Narto dengan tenang, tanpa ada nada tersinggung sedikit pun.
Pak Rohim tertawa keras, namun tawanya terdengar kering dan hampa. Hahaha, suara tawanya memantul di dinding-dinding warung kayu yang lapuk. Tentu saja, tapi zaman sudah berubah Pak Narto. Orang butuh pemimpin yang punya modal, punya jaringan, bukan cuma yang bisa mengaji dan bertani. Kedung Sewu butuh kemajuan yang nyata. Ketegangan mulai merayap di udara, seolah-olah ada muatan listrik yang siap meledak kapan saja. Meskipun kedua kubu saling melempar senyum dan kata-kata sopan, warga yang menyaksikan bisa merasakan adanya jurang besar yang memisahkan mereka. Pak Solihin hanya diam, jemarinya terus bergerak menghitung butiran tasbih di dalam saku kokonya. Tik, 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 suara tasbih kayu itu beradu menjadi satu-satunya bunyi yang menjaga kewarasan di tengah kesombongan yang meluap. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah hutan keramat yang berada di sisi utara desa. Angin itu dingin, sangat kontras dengan udara panas yang sejak tadi menyelimuti pasar. Wuss, suaranya melaung panjang, membuat beberapa payung pedagang nyaris terbang. Anehnya, angin itu seolah hanya berputar-putar di sekitar keempat orang tersebut sebelum akhirnya hilang begitu saja. Saat itulah, Bu Ella menyentuh tusuk konde di sanggulnya dengan gerakan yang sangat perlahan. Matanya terpaku pada bayangan Pak Narto di atas tanah. Ada kilatan merah yang sangat cepat melintas di pupil matanya. Sebuah ekspresi yang penuh dengan kebencian mendalam dan ambisi yang melampaui batas kewajaran manusia. Semoga pemilihan minggu depan berjalan lancar ya, Pak Narto. Semoga kalian berdua kuat sampai hari itu tiba, bisik Bu Ella. Suaranya kini terdengar rendah dan bergetar, memiliki resonansi yang membuat bulu kuduk Pak Solihin mendadak berdiri tegak. Pak Narto hanya mengangguk, namun jauh di dalam dadanya, ia merasakan sebuah firasat buruk yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seolah-olah ada ribuan jarum kecil yang mulai menusuk-nusuk bayangannya sendiri di bawah sana. Mari, Pak Rohim, udara di sini mulai terasa pengap oleh bau kemiskinan. Ajak Bu Ella sembari berbalik menuju mobil. Brak! Pintu mobil tertutup dengan sangat keras, meninggalkan keheningan yang mencekam setelah kendaraan itu kembali melesat pergi. Warga pasar kembali terdiam. Suara riuh politik yang tadi memenuhi udara seolah tersedot habis oleh kehadiran pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Pak Solihin menatap Pak Narto dengan pandangan khawatir. Ia melihat ada sisa-sisa debu hitam yang menempel di pundak Pak Narto. Padahal debu di pasar itu berwarna putih kekuningan. Narto, ada baiknya malam ini kita adakan doa bersama di rumahmu, ucap Pak Solihin pelan, suaranya hampir menyerupai bisikan. Ada apa Solihin? Kau tampak pucat sekali, tanya Pak Narto sembari mencoba membersihkan debu di bajunya. Pak Solihin tidak menjawab secara langsung. Ia hanya menatap ke arah bekas ban mobil Pak Rohim yang meninggalkan jejak dalam di tanah. Di sana, ia melihat seekor burung gagak jatuh dari dahan pohon beringin, mati seketika tanpa ada luka sedikit pun. Gubrak, tubuh burung hitam itu mendarat tepat di atas tanah tempat Bu Ella tadi berdiri. Malam mulai turun menyelimuti Kedung Sewu. Cahaya lampu minyak mulai menyala satu persatu dari balik jendela bambu. Namun kegelapan yang sesungguhnya tidak datang dari langit. Kegelapan itu mulai merayap dari sebuah kotak kayu hitam di bawah ranjang Bu Ella, di mana sepasang tusuk konde lainnya telah direndam dalam darah ayam cemani yang masih hangat. Suara cairan kental yang jatuh ke lantai kayu menjadi musik pengantar maut bagi mereka yang tak bersalah. Pilkanes Kedung Sewu bukan lagi tentang siapa yang akan membangun jalan atau memperbaiki irigasi. Ini adalah awal dari sebuah pertarungan yang melibatkan sesuatu yang lebih tua dan lebih kejam daripada politik itu sendiri. Sebuah serangan yang tidak membutuhkan surat suara, melainkan nyawa sebagai taruhannya. Di tengah kegelapan 1998, desa itu mulai mencium aroma kematian yang samar, namun pasti. Kegelapan merayap perlahan dari balik hutan jati yang memagari sisi selatan desa Kedung Sewu. Malam itu, rembulan seolah enggan menampakkan wajahnya, bersembunyi di balik gumpalan awan hitam yang menggantung rendah. Di ujung jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar setinggi pinggang, berdiri sebuah bangunan tua yang nyaris roboh. Kayu-kayu penyangganya sudah lapuk dimakan usia, mengeluarkan aroma lembab yang bercampur dengan bau pesing kelelawar. Krit! Suara pintu jati besar yang terbuka paksa memecah keheningan malam, menyisakan gema panjang yang memantul di dinding-dinding bata merah yang mulai berlumut.
Pak Rohim melangkah masuk dengan perasaan yang tidak menentu. Setiap kali kakinya menyentuh lantai papan, bunyi berderit terdengar seolah-olah lantai itu sedang merintih kesakitan. Tek, tek, tek. Suara pantofel mahalnya beradu dengan debu tebal yang telah bertahun-tahun menghuni rumah tersebut. Di belakangnya, Bu Ella mengikuti dengan langkah anggun namun penuh kewaspadaan. Cahaya lampu minyak yang dibawa oleh seorang pria bungkuk di depan mereka tampak bergoyang-goyang, menciptakan bayangan raksasa yang menari-nari di langit-langit rumah. Tempat ini benar-benar tidak layak, Ella. Mengapa kita harus bertemu di sini? Bisik Pak Rohim dengan nada bicara yang bergetar. Ia berkali-kali menyeka keringat dingin di dahinya meski udara malam itu sangat menusuk tulang. Bu Ella menoleh sedikit, memberikan tatapan tajam yang membuat Pak Rohim bungkam seketika. Kemenangan membutuhkan pengorbanan, Rohim. Kamu lihat sendiri bagaimana rakyat jelata itu memuja Narto dan Solihin seolah-olah mereka adalah nabi baru. Jika kita hanya mengandalkan uang dan sembako, kita akan hancur pada hari pemilihan nanti. Mereka sampai di sebuah ruangan tengah yang luas namun kosong. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu bundar telah disiapkan lengkap dengan berbagai macam sesaji. Ada kembang 7 rupa yang mulai layu, segelas kopi pahit yang permukaannya sudah diselimuti selaput putih, serta seekor ayam cemani hitam legam yang kakinya terikat kencang. Kukuruyuk! Ayam itu mengeluarkan suara parau yang pendek, seolah tahu bahwa ajalnya sudah sangat dekat. Di sudut ruangan yang paling gelap, duduklah seorang pria tua dengan rambut putih yang dibiarkan terurai panjang hingga menyentuh lantai. Wajahnya penuh dengan guratan keriput yang dalam, sementara matanya tertutup rapat. Bau kemenyan yang dibakar mulai memenuhi udara, sangat menyengat hingga membuat paru-paru terasa sesak. Asap putih dari tungku kecil di depan pria tua itu meliuk-liuk seperti ular yang sedang mencari mangsa. "Mbah Saman," ucap Bu Ella sembari merunduk hormat. Pria tua itu tidak menyahut, ia hanya menggerakkan bibirnya secara perlahan, menggumamkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh telinga manusia biasa. Suaranya terdengar seperti gesekan batu di dalam gua, berat dan penuh dengan getaran mistis yang membuat suasana semakin mencekam. Frekuensi suaranya seolah membuat kaca-kaca jendela yang retak bergetar secara serempak. Pak Rohim menelan ludah dengan susah payah. Ia merasa seolah-olah ada ribuan serangga yang merayap di bawah kulitnya. "Saya ingin mereka kalah, Mbah. Saya ingin Narto dan Solihin menghilang dari muka bumi ini. Mereka telah merampas kehormatan saya di depan orang-orang desa." Mbah Saman perlahan membuka matanya. Pupil matanya tidak terlihat, hanya warna putih pucat yang menatap kosong ke arah depan. Ia kemudian merogoh sesuatu dari balik kain hitamnya. Sebuah kotak beludru merah kecil yang tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh. Dengan jari-jarinya yang gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat 2 buah tusuk konde emas yang bentuknya sangat aneh. Ujungnya melengkung seperti taring harimau dan bagian kepalanya berbentuk ukiran wanita yang sedang menangis. "Ini adalah pusaka warisan yang tertidur selama 100 tahun, bisik Mbah Saman. Suaranya kini terdengar seperti 2 buah besi yang saling beradu. Kring! Ia menyentil ujung konde itu dengan kuku ibu jarinya, menciptakan denting halus yang terasa menusuk hingga ke saraf otak. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Bu Ella dengan ambisi yang meluap-luap di matanya. Nyawa dibayar nyawa, rasa sakit dibayar dengan penderitaan tanpa akhir. Mbah Saman mulai membacakan nama Narto dan Solihin dengan nada yang semakin meninggi. Setiap kali nama itu disebut, lampu minyak di dalam ruangan itu akan meredup hingga hampir padam, lalu menyala kembali dengan warna kemerahan. Angin dingin mendadak bertiup di dalam ruangan tertutup tersebut, menerbangkan kelopak bunga Kamboja yang ada di atas meja. "Ambil ini," perintah Mbah Saman sembari menyerahkan salah satu tusuk konde yang kini sudah berlumuran darah kepada Bu Ella. "Tancapkan pada benda yang pernah mereka sentuh, atau tanam di jalur yang selalu mereka lewati. Setiap kali matahari terbenam, tariklah bayangan mereka melalui doa ini." Bu Ella menerima tusuk konde itu dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Ia justru tersenyum puas, seolah benda itu adalah kunci menuju tahta kerajaan yang selama ini ia impikan. "Kedung Sewu akan menjadi milik kita, Rohim. Tidak akan ada lagi penghalang." Tiba-tiba, dari arah atap rumah tua itu terdengar suara tawa melengking yang sangat nyaring. "Hihihihi, hihihihi."
Suara itu berpindah-pindah dari satu sudut ke sudut lain dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Pak Rohim memejamkan matanya rapat-rapat, sementara keringat kini membasahi seluruh tubuhnya hingga ke pakaian dalamnya. Ia merasa ada tangan-tangan dingin yang tidak terlihat mulai menyentuh bahunya, mencoba menariknya masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam. "Jangan takut, calon penguasa," ucap Mbah Saman dengan nada mengejek. Mereka hanya menyapa sekutu baru mereka. Malam ini, perjanjian darah telah dimulai. Tidak ada jalan kembali. Saat Pak Rohim dan Bu Ella melangkah keluar dari rumah tua itu, suasana hutan jati terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar lagi. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang terburu-buru meninggalkan tempat laknat tersebut. Grusrak, grusrak. Mereka menembus semak-semak tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Di langit, awan hitam mulai bergeser, namun bukannya memperlihatkan cahaya bintang, yang muncul justru kilatan petir yang menyambar tanpa suara guntur. Desa Kedung Sewu yang damai kini berada di bawah bayang-bayang kutukan yang mengerikan. Sementara itu, di kejauhan, rumah Pak Narto tampak tenang di bawah remang lampu, tanpa ia sadari bahwa di bawah tanah jalur kepulangannya, sepotong logam berlumur darah telah ditanam, siap untuk menghisap perlahan-lahan napas kehidupannya. Perjamuan maut itu telah usai, namun dampaknya baru saja dimulai. Kekuatan gelap yang dilepaskan malam itu tidak akan berhenti sebelum menemukan rumah barunya di tubuh-tubuh yang bersih. Ambisi telah membutakan nurani, dan kini hanya ada waktu yang tersisa sebelum satu persatu nyawa di Kedung Sewu menjadi tumbal bagi keserakahan manusia. Langit di atas desa Kedung Sewu seolah-olah sedang menahan napas. Terik matahari yang menyengat di tahun 1998 ini terasa lebih membara daripada hari-hari biasanya. Di lapangan tengah desa, sebuah panggung kayu sederhana telah berdiri tegak, dikelilingi oleh ratusan warga yang menyemut dengan raut wajah penuh harap. Mereka berkumpul untuk mendengarkan visi dari pasangan calon pemimpin yang mereka cintai, Pak Narto dan Pak Solihin. Pak Narto berdiri di depan mikrofon yang sesekali mengeluarkan bunyi denging tinggi. Suara itu menyakitkan telinga, namun warga tetap bergeming, tidak ingin kehilangan satu kata pun dari bibir pria bersahaja itu. Pak Narto tersenyum, menyapu pandangan ke arah para petani dan buruh yang telah lama merindukan keadilan. "Saudara-saudaraku sekalian, Kedung Sewu bukan hanya milik mereka yang punya harta melimpah," ucap Pak Narto dengan suara yang lantang dan mantap. Suara itu menggema melalui corong pengeras suara, memberikan getaran semangat ke setiap sudut lapangan. "Desa ini adalah milik kita bersama, milik tangan-tangan yang kasar karena mencangkul tanah sendiri." Tepuk tangan membahana, bersaut-sautan seperti suara ombak yang menghantam karang. Plak, plak, plak. Namun tepat di puncak semangat itu, sebuah sensasi ganjil menyerang Pak Narto. Secara mendadak, tengkuknya terasa seolah-olah ditempeli oleh sebatang besi panas yang baru saja diambil dari bara api. Celas! Rasa sakit itu sangat tajam, serupa dengan jarum baja raksasa yang dihunjamkan paksa, menembus kulit hingga menyentuh tulang sumsumnya. Pak Narto tersentak, tubuhnya bergetar hebat. Ia secara refleks memegang leher bagian belakangnya, mencoba mencari benda tajam yang mungkin baru saja melukainya. Namun jemarinya hanya merasakan kulit yang basah oleh keringat dingin. Tidak ada jarum, tidak ada paku, hanya rasa perih yang luar biasa yang kini mulai menjalar ke rahang dan lidahnya. Saya akan..." Pak Narto mencoba melanjutkan kalimatnya. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Suaranya yang tadinya memenuhi lapangan itu tiba-tiba lenyap. Kerongkongannya terasa seolah-olah ditarik oleh ribuan benang gaib yang melilit kencang, mencekik pita suaranya hingga tidak ada satu huruf pun yang mampu keluar. Mulutnya menganga, hanya udara kosong yang berdesis pelan. Nafasnya memburu, pendek dan berat, sementara wajahnya yang tadi kemerahan kini berubah pucat pasi menyerupai warna kain kafan. Warga yang tadinya bersorak mulai terdiam. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti lapangan.
Di kejauhan, seekor burung gagak terbang rendah di atas panggung mengeluarkan suara parau yang panjang. Kak, kak, kak. Seolah-olah hewan itu sedang memberikan pertanda bahwa ajal sedang melompat mendekat. Pak Narto, Bapak kenapa? Tanya salah seorang tim sukses yang berdiri di belakangnya dengan nada cemas. Pak Narto hanya bisa membelalakkan matanya yang mulai memerah. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam tenggorokannya. Sesuatu yang tajam dan dingin, seperti logam. Setiap kali ia mencoba mengeluarkan suara, rasa sakit itu semakin menjadi. Seolah-olah jarum gaib di tengkuknya didorong lebih dalam oleh tangan yang tidak terlihat. Sementara itu, di sebuah sudut desa yang lain, tepatnya di kediaman Pak Solihin yang sunyi, suasana tidak kalah mengerikan. Pak Solihin baru saja menyelesaikan zikir tengah harinya. Ia adalah sosok yang selalu mencari ketenangan dalam doa. Namun siang itu, ketenangannya robek oleh sebuah aroma yang sangat menusuk. Wek, wek. Pak Solihin tersedak, menutup hidungnya dengan ujung sajedah. Aroma itu bukan bau debu atau asap, melainkan bau anyir darah yang sudah membusuk, bercampur dengan bau besi berkarat yang menyengat tajam. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, namun ruangan itu kosong. Hanya ada hembusan angin yang masuk melalui celah jendela, membawa suara bisikan halus yang terdengar seperti tangisan seorang wanita. Tolong, tolong. Rasa penasaran membawa pandangannya tertuju pada sajadah hijau yang baru saja ia gunakan untuk bersujud. Ada sesuatu yang mengganjal di bawah kain tebal itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Solihin mengangkat ujung sajadahnya. Srek! Bunyi kain yang bergeser itu terdengar sangat keras di telinganya yang kini berdengung hebat. Di atas lantai tegel yang putih, terletak sebuah benda yang membuat jantung Pak Solihin seakan berhenti berdetak. Sebuah tusuk konde emas tua yang penuh dengan karat kemerahan. Bentuknya melengkung ganjil, dengan ukiran kepala naga yang mulutnya menganga lebar. Yang paling mengerikan, dari ujung tusuk konde yang tajam itu, merembes cairan kental berwarna merah kehitaman yang masih hangat. Cairan itu jatuh ke lantai, mengeluarkan suara tetesan yang bergema di ruangan sunyi tersebut. Pak Solihin menyentuh ujung konde itu dengan jari telunjuknya. Sring, sebuah kilatan rasa sakit mendadak menghantam kepalanya, memperlihatkan sebuah visi singkat tentang Pak Narto yang sedang sekarat di atas panggung. Ya Allah, kekuatan hitam apa ini? Bisik Pak Solihin dengan bibir yang gemetar. Suaranya terdengar pecah dan serak, seolah-olah oksigen di sekitarnya mendadak menghilang. Ia segera mengambil kain bersih untuk membungkus benda terkutuk itu, namun tusuk konde tersebut seolah-olah menolak untuk dipindahkan. Benda itu terasa sangat berat, seberat bongkahan batu besar, dan suhunya berubah menjadi sangat dingin hingga membuat ujung jari Pak Solihin membiru. Di saat yang sama, terdengar suara tawa melengking dari arah langit-langit rumahnya. Tawa itu bukan tawa manusia, melainkan suara melengking yang mengandung kebencian murni yang sanggup meruntuhkan nyali siapapun. Kembali ke balai desa, kericuhan pecah. Pak Narto akhirnya jatuh tersungkur di atas papan panggung. Brak! Tubuhnya menghantam lantai kayu dengan keras. Warga berlarian mendekat, mencoba memberikan pertolongan, namun mereka terhenti oleh sebuah pemandangan yang tak masuk akal. Di belakang leher Pak Narto, muncul sebuah titik merah yang terus membesar, mengeluarkan darah segar yang memancar kecil, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja mencabut jarum dari sana secara paksa. Pak Narto memegang tenggorokannya, matanya menatap ke arah kerumunan seolah-olah ingin menyampaikan pesan terakhir. Lidahnya menjulur keluar, dan di ujung lidah itu terlihat goresan luka berbentuk salib yang menghitam. Tidak ada yang tahu bahwa di saat yang sama, di rumah megahnya Bu Ella sedang berdiri di depan cermin, menusukkan sebatang lidi perak ke arah foto Pak Narto yang sudah dilumuri minyak Kamboja. Rasakan itu, Narto. Suara rakyat tidak akan bisa menyelamatkanmu dari suara maut yang aku kirimkan. Gumam Bu Ella dengan suara yang merambat seperti ular di atas tanah. Malam yang akan datang di Kedung Sewu dipastikan tidak akan lagi sama. Jarum pertama telah menancap dan racun keserakahan telah mulai bekerja merusak raga-raga yang jujur.
Langit semakin menggelap, namun bukan karena hujan, melainkan karena tabir kegelapan yang sengaja ditarik untuk menutupi kejahatan yang paling nista di bawah panji pemilihan kepala desa. Matahari pagi di desa Kedung Sewu seolah tertutup oleh selapis kabut tipis yang tidak mau hilang meski waktu sudah menunjukkan pukul 8. Udara terasa berat dan lembab, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau busuk yang samar, seperti bangkai tikus yang terjepit di sela dinding. Di dalam rumah kayu yang biasanya hangat dengan aroma kopi, kini hanya ada kesunyian yang mencekam. Pak Narto terbaring lemah di atas ranjang jati besarnya. Tubuhnya yang dulu gagah, kini tampak menyusut hanya dalam waktu 1 malam. Suara batuk Pak Narto terdengar berat, seolah-olah ada segenggam pasir yang menyumbat tenggorokannya. Setiap kali ia berusaha menarik napas, dadanya naik turun dengan tidak beraturan, mengeluarkan bunyi mengi yang menyayat hati. Hes, hes. Irama napas itu terdengar seperti embusan angin di lorong gua yang sunyi. "Pak, minumlah air hangat ini sedikit saja," bisik Bu Narto dengan mata yang sembab karena kurang tidur. Ia menyodorkan segelas air putih, namun tangan Pak Narto yang gemetar hebat justru menepisnya pelan. "Dingin, Bu, dingin sekali." Suara Pak Narto nyaris tidak terdengar, hanya berupa desisan lirih yang keluar dari bibirnya yang membiru. Padahal keringat terus mengucur deras dari keningnya, membasahi bantal hingga bantal itu terasa seperti direndam air. Pak Narto kembali memejamkan mata, namun itu bukanlah istirahat yang tenang. Ia terjebak dalam sebuah alam bawah sadar yang jauh lebih mengerikan daripada realita. Dalam mimpinya, Pak Narto berjalan sendirian di tengah ladang Kamboja yang bunganya semua berwarna hitam. Langit di atasnya berwarna merah tua tanpa bintang maupun bulan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sesosok wanita yang mengenakan kebaya lurik yang sudah compang-camping. Wanita itu berjalan dengan kaku, seperti boneka kayu yang digerakkan oleh benang-benang gaib. Srek, srek, srek. Suara kain yang bergesekan dengan tanah itu terdengar sangat nyata di telinga Pak Narto. Saat sosok itu mendekat, jantung Pak Narto berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Dak dik duk. Dak dik duk. Ia ingin berteriak, namun mulutnya seolah terkunci rapat. Sosok wanita itu tidak memiliki wajah, hanya permukaan kulit yang rata dan pucat, tanpa mata, hidung, atau mulut. Di tangannya yang kurus kering dengan kuku-kuku hitam panjang, ia memegang sebuah tusuk konde emas yang ujungnya berkilat tajam. Wanita tanpa wajah itu mendadak menerjang. Dengan satu gerakan yang sangat cepat, ia menghunjamkan tusuk konde itu tepat ke tengah dada Pak Narto. Jelek! Ah! Pak Narto terbangun dengan teriakan yang tertahan di tenggorokannya. Tubuhnya tersentak hebat di atas kasur, matanya melotot menatap langit-langit kamar yang tampak berputar. Bu Narto yang sedang merapikan keselimut terlonjak kaget. "Istighfar, Pak, istighfar!" Pak Narto mencengkram dadanya, tepat di posisi tusuk konde dalam mimpinya tadi menancap. Rasa sakitnya bukan sekedar ilusi, ia merasa ada sesuatu yang panas dan berdenyut di dalam sana, seolah-olah melogam membara sedang mengoyak dagingnya dari dalam. Napasnya tersengal-sengal, matanya merah karena pecahnya pembuluh darah halus di dalamnya. "Ada yang menusuk, Bu, di sini, panas sekali," rintih Pak Narto sembari menunjuk dadanya yang rata. Bu Narto segera membuka kancing baju suaminya untuk memeriksa, namun ia tidak menemukan luka terbuka. Akan tetapi, saat ia membantu suaminya untuk duduk agar bisa bernapas lebih lega, Bu Narto melihat sesuatu yang aneh di balik punggung suaminya. Saat kain kaos itu terangkat, tangannya mendadak membeku. "Ya Gusti Allah, apa ini, Pak?" Suara Bu Narto bergetar hebat. Di punggung Pak Narto, tepat di area antara dua tulang belikat, muncul bintik-bintik kecil berwarna hitam pekat. Bintik itu bukan tahi lalat, melainkan luka kecil yang tampak seperti bekas tusukan jarum yang sudah mulai membusuk.
Yang membuat Bu Narto merinding hingga seluruh bulu kuduknya berdiri adalah pola dari bintik-bintik tersebut. Ada 9 titik hitam yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk siluet bunga Kamboja yang sedang mekar purna. Embusan angin mendadak masuk melalui celah jendela yang terkunci, memadamkan lampu minyak di sudut ruangan. Kamar itu seketika menjadi gelap gulita, menyisakan aroma bunga Kamboja yang sangat kuat, seolah-olah ada ratusan pohon Kamboja yang baru saja ditanam di dalam kamar tersebut. Di tempat lain, di kediamannya yang bersahaja, Pak Solihin mengalami penderitaan yang serupa. Ia terduduk di atas sajadahnya dengan tubuh yang menggigil hebat. Wajahnya yang biasanya memancarkan cahaya ketenangan kini tampak kusam dengan lingkaran hitam besar di bawah matanya. Di hadapannya, tusuk konde berkarat yang ia temukan kemarin sore kini tampak mengeluarkan asap tipis berwarna keunguan. Suara asap itu terdengar seperti bisikan ribuan orang yang sedang mengaduh kesakitan. Setiap kali Pak Solihin mencoba melafalkan doa, lidahnya terasa keluh, seolah-olah ada sepotong besi dingin yang menghalangi gerak mulutnya. Ia tahu bahwa ini bukan penyakit biasa. Serangan ini sangat terencana dan sangat jahat. Kekuatan ini terlalu besar, gumam Pak Solihin dengan suara yang parau. Tiba-tiba, pintu rumah Pak Solihin digedor dengan sangat keras dari luar. Brak, brak, brak. Suara itu mengguncang seluruh bangunan rumahnya yang terbuat dari kayu jati tua. Namun saat Pak Solihin dengan sisa tenaganya mencoba melihat melalui lubang kunci, tidak ada siapapun di luar sana. Hanya ada hamparan debu jalanan yang berputar-putar tertiup angin puyuh kecil di depan halamannya. Kembali ke rumah Pak Narto, Bu Narto yang sedang ketakutan segera menyalakan kembali lampu minyak dengan tangan yang gemetar. Saat cahaya kembali menerangi ruangan, ia melihat titik-titik hitam di punggung suaminya itu mulai mengeluarkan cairan bening yang berbau anyir darah. Pak Narto kembali pingsan, masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam, sementara nafasnya terdengar semakin dangkal. "Ini bukan penyakit dokter, ini buatan orang," bisik Bu Narto pada dirinya sendiri. Ia segera berlari menuju dapur, mengambil segenggam garam dan merang gandum, lalu menaburkannya di sekeliling tempat tidur suaminya sebagai perlindungan darurat yang ia ketahui dari tetua desa. Namun, di tengah kesunyian malam yang mencekam itu, dari arah kebun tebu di belakang rumah, terdengar suara tawa pelan yang sangat rendah. Hehehe, hehehe. Suara tawa itu seolah mengejek usaha Bu Narto, seolah-olah suara itu ingin mengatakan bahwa ajal suaminya hanyalah tinggal menghitung hari dan tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa mencabut tusuk konde gaib yang sudah tertanam jauh di dalam sukma mereka. 1998 di Desa Kedung Sewu benar-benar menjadi tahun yang kelam. Di saat warga desa memimpikan perubahan, pemimpin justru sedang asik memilih nyawa para calonnya. Gejala yang awalnya hanya dianggap sebagai kelelahan kampanye, kini telah menjelma menjadi teror nyata yang merenggut kesehatan dan kewarasan. Dan di balik semua itu, sepasang mata di rumah mewah terus mengawasi, menunggu, hingga tusuk konde itu benar-benar menembus jantung sasarannya. Matahari di atas Desa Kedung Sewu seolah-olah membeku, memancarkan panas yang menyengat hingga ke sumsum tulang. Tahun 1998 menjadi saksi bagaimana sebuah panggung kampanye yang megah berdiri di atas fondasi kebencian yang mulai membusuk. Suara musik dangdut murahan menggelegar dari pelantang suara yang sudah pecah, mencoba menutupi kegelisahan yang merayap di bawah permukaan. Irama gendang itu beradu dengan debu jalanan yang terbang setiap kali rombongan pendukung Pak Rohim melintas. Di atas panggung yang dibalut kain merah dan kuning itu, Pak Rohim berdiri dengan dada membusung. Kemeja safarinya yang licin tampak berkilauan, sementara senyumnya melengkung sempurna seperti topeng porselen. Di sampingnya, Bu Ella duduk dengan anggun, sesekali mengipas lehernya dengan kipas sutra hitam.
Namun, jika ada yang memperhatikan dengan teliti, tatapan Bu Ella tidak pernah benar-benar tertuju pada warga. Matanya yang dingin sesekali melirik ke arah rumah Pak Narto yang terletak di kejauhan, seolah-olah sedang menghitung mundur waktu yang tersisa. "Saudara-saudaraku, lihatlah siapa yang masih tegak berdiri di depan kalian," teriak Pak Rohim melalui mikrofon. Suara melengking itu membuat beberapa orang menutup telinga. Pemimpin itu harus kuat, bukan yang jatuh sakit hanya karena kelelahan sedikit. Bagaimana bisa mengurus desa jika mengurus badan sendiri saja tidak becus? Gelak tawa pendukungnya pecah, namun terdengar hambar dan dipaksakan. Di barisan belakang, para tetua desa saling pandang dengan tatapan penuh arti. Mereka mendengar bisikan-bisikan yang terbawa angin malam, tentang aroma kemenyan yang tercium dari arah rumah Pak Rohim setiap kali jam menunjukkan pukul 12 malam. "Pak Rohim tampak terlalu percaya diri ya," bisik Kang Ujang kepada temannya. "Shh, jaga mulut Mujang. Tembok desa ini punya telinga, dan telinga itu punya taring," balas temannya dengan suara gemetar. Ia segera membuang muka saat Bu Ella tanpa sengaja menoleh ke arah mereka. Di balik kemeriahan panggung itu, di sebuah ruang gelap di belakang rumah mewahnya, Bu Ella telah menyiapkan perjamuan lain. Sebuah nampan perak berisi gumpalan tanah kuburan, kembang kamboja hitam, dan 2 buah boneka kain yang dililit rambut manusia diletakkan di tengah ruangan. Sret, sret. Suara gesekan tusuk konde emas di atas piring porselen menciptakan irama yang mengerikan. Bu Ella menusukkan konde itu ke bagian leher boneka dengan tenaga yang luar biasa, seolah-olah ia sedang menancapkannya ke daging manusia sungguhan. "Mati kau Narto, hancur kau Solihin," gumamnya dengan suara rendah yang memiliki resonansi gaib. Ruangan itu seketika mendingin, padahal di luar sana matahari sedang berada di puncak tertinggi. Sementara itu, di kediamannya yang sunyi, Pak Solihin sedang berjuang melawan maut yang mencoba menarik paksa nyawanya. Ia terduduk di atas sajadah, tubuhnya melengkung ke depan karena rasa sakit yang tak tertahankan di bagian perut dan dada. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi seluruh pakaiannya. Suara batuknya terdengar sangat menyakitkan, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di jalur pernapasannya. Pak Solihin menutup mulutnya dengan telapak tangan, dan saat ia menarik tangannya kembali, matanya terbelalak melihat apa yang keluar dari dalam tubuhnya. Cairan merah kental yang berbau amis menyengat memenuhi telapak tangannya. Namun itu bukan sekadar darah. Di tengah genangan darah itu, terdapat gumpalan rambut hitam yang panjang dan kasar, melilit beberapa potongan besi kecil yang sudah berkarat. Klotak. Salah satu potongan besi itu jatuh ke lantai tegel, mengeluarkan bunyi denting yang nyaring sekaligus mengerikan. Itu adalah patahan jarum-jarum besar yang ujungnya masih sangat tajam. "Astagfirullah, Gusti," lirih Pak Solihin. Suaranya pecah, hilang di antara hembusan angin yang tiba-tiba masuk melalui celah pintu yang terkunci. Ia mencoba meraih segelas air di sampingnya, namun tangannya yang gemetar justru menyenggol gelas itu hingga jatuh dan hancur berkeping-keping. Serpihan kaca itu tampak seolah-olah bergerak sendiri, membentuk formasi melingkar di sekeliling Pak Solihin. Dari sudut matanya yang mulai buram, ia melihat sesosok bayangan tinggi besar berdiri di pojok ruangan, tanpa wajah, hanya sepasang mata merah yang menatapnya dengan penuh nafsu membunuh. Di luar, suasana desa semakin mencekam. Meskipun matahari bersinar terang, namun bayang-bayang pohon tampak lebih panjang dan lebih gelap dari biasanya. Warga yang biasanya ramai bercengkerama di warung kopi, kini lebih banyak diam. Mereka berjalan terburu-buru, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengejar mereka dari belakang. "Kalian dengar suara rintihan semalam dari arah musola?" tanya seorang ibu kepada tetangganya saat mereka mencuci pakaian di sungai. "Jangan dibahas, Bu. Katanya itu suara kiriman. Pak Narto dan Pak Solihin sudah tidak ada harapan lagi. Kursi kepala desa itu sudah ada hantunya sebelum diduduki," jawab tetangganya dengan wajah pucat pasi. Kembali ke panggung kampanye,
Pak Rohim baru saja selesai berpidato. Ia menyalami beberapa warga dengan senyum lebar yang memuakan. Namun saat ia menyentuh tangan seorang kakek tua, kakek itu tiba-tiba tersentak dan menarik tangannya dengan cepat. Tangan Pak Rohim terasa sedingin es mayat, seolah-olah tidak ada darah yang mengalir di balik kulitnya yang licin itu. Bu Ella berdiri, mendekati mikrofon untuk memberikan sambutan penutup. Suaranya yang merdu kini terdengar memiliki gema ganda, seperti ada dua suara yang berbicara secara bersamaan dari satu tenggorokan. Ibu-ibu, bapak-bapak, gema itu memantul di perbukitan sekitar desa, menciptakan suasana mistis yang membuat burung-burung di pohon beringin terbang menjauh dengan suara parau yang berisik. Kak, kak. Pilihlah pemimpin yang diberkati oleh alam, bukan yang dikutuk oleh kelemahan, ucap Bu Ella. Ia kemudian mengeluarkan sebuah tusuk konde dari sanggulnya dan mempermainkannya di depan mata warga. Ujung konde itu berkilat tertimpa cahaya matahari, memantulkan bayangan merah yang sekejap melintas di wajah orang-orang yang menonton. Tanpa ada yang menyadari, di bawah panggung kayu yang megah itu, tanah mulai merekah halus. Aroma busuk bunga Kamboja yang layu mulai menguar, meracuni udara segar Kedung Sewu. Panggung itu mungkin tampak kokoh, namun di alam yang tak kasat mata, ia sedang dibangun di atas tumpukan tulang belulang yang menuntut tumbal. Tahun 1998 di Desa Kedung Sewu bukan lagi sekedar pesta rakyat. Ini adalah sebuah drama berdarah di mana ambisi manusia telah mengundang iblis untuk ikut berdansa. Dan saat malam kembali turun, rintihan dari rumah-rumah yang teraniaya akan menjadi melodi pembuka bagi babak baru kengerian yang lebih dahsyat. Pak Solihin kembali batuk. Dan kali ini yang keluar bukan lagi rambut, melainkan sepotong kawat berduri yang melilit lidahnya sendiri. Malam di tahun 1998 terasa jauh lebih pekat daripada biasanya. Seolah-olah kegelapan sengaja turun untuk membungkus rahasia-rahasia busuk yang mulai bermunculan di Desa Kedung Sewu. Bunarto, dengan kerudung yang melilit erat di kepalanya, duduk di belakang motor tua yang dikendarai oleh adiknya, Hardi. Mereka membelah jalanan setapak yang diapit rimbunnya pohon-pohon jati menuju desa tetangga, Desa Karangpace. Suara mesin motor yang terbatuk-batuk menjadi satu-satunya pelindung mereka dari kesunyian hutan yang mencekam. Cepat sedikit, Hardi. Napas bapakmu sudah seperti orang tercekik, bisik Bunarto, suaranya gemetar tertiup angin malam yang dingin. Hardi hanya mengangguk, matanya fokus menembus remang cahaya lampu motor yang kuning pucat. Di sekeliling mereka, bayangan pohon jati tampak seperti tangan-tangan raksasa yang siap menyambar. Hus! Angin kencang tiba-tiba berembus, membawa aroma melati yang sangat menyengat. Padahal tak ada satupun pohon melati di tengah hutan jati tersebut. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah bambu kecil yang menyendiri di pinggir sungai. Rumah itu tidak memiliki lampu listrik. Hanya sebuah obor minyak yang apinya bergoyang-goyang di depan pintu. Kriit! Pintu terbuka sebelum Hardi sempat mengetuknya. Seorang pria tua dengan mata yang ditutupi kain putih keluar dengan tenang. Ia adalah Mbah Rekso, sang penawar yang namanya hanya dibisikkan oleh mereka yang berada di ujung maut. Masuklah. Aku sudah mencium bau anyir itu sejak kalian melewati perbatasan desa. Ucap Mbah Rekso dengan suara yang rendah namun memiliki resonansi yang menggetarkan dada. Di dalam ruangan yang hanya diterangi sebatang lilin hitam, Bunarto menceritakan kondisi suaminya dan Pak Solihin. Mbah Rekso hanya diam, jemarinya yang kurus kering meraba-raba sebuah mangkuk kuningan berisi air jernih. Kelinting, ia menjatuhkan sebutir batu kecil ke dalam air tersebut. Getaran airnya seolah-olah menciptakan suara dengung yang panjang di telinga Bunarto. Ngung. Mbah Rekso mulai berkomat-kamit. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan itu turun drastis. Napas mereka berubah menjadi uap tutih. Air di dalam mangkuk kuningan yang tadinya jernih mendadak berubah menjadi hitam pekat dan mulai mendidih tanpa api. Suara gelembung air itu terdengar seperti suara orang yang sedang tersedak darah. Kurang ajar,
teriak Mbah Rekso tiba-tiba. Tubuhnya tersentak ke belakang seolah-olah ada tangan gaib yang mendorong dadanya dengan keras. Gubrak! Kursi kayu tempatnya duduk bergeser jauh. Mbah Rekso segera memegang dadanya sendiri. Keringat dingin membanjiri wajahnya yang keriput. Ini bukan santet kiriman dukun bayaran biasa. Ini adalah amarah dari masa lalu yang dibangkitkan kembali. Apa maksudnya, Mbah? Tanya Bunarto dengan air mata yang mulai menetes. Mbah Rekso kembali duduk, napasnya tersengal-sengal. Ia memejamkan matanya yang buta, seolah sedang melihat sesuatu di dimensi lain. Wanita itu, calon pemimpinmu yang baru. Dia tidak menggunakan jin jalanan, dia menggunakan tusuk konde keramat milik leluhurnya. Itu adalah benda terkutuk yang dulu digunakan oleh seorang penari keraton yang dikhianati. Tusuk konde itu telah meminum darah 7 keturunan sebelum akhirnya jatuh ke tangan Bu Ella. Mbah Rekso mengambil sebuah keris kecil dan menyayatkan ujungnya ke telapak tangannya sendiri. Darahnya yang berwarna merah tua menetes ke dalam air hitam di mangkuk. Seketika, di permukaan air itu muncul bayangan samar sesosok wanita yang sedang bersanggul tinggi dengan sebuah konde emas yang menancap menembus kepalanya. Pertarungan ini tidak seimbang, gumam Mbah Rekso. Dukungan makhluk gaib di belakang mereka sangat haus akan kekuasaan. Mereka tidak hanya ingin Pak Narto kalah, mereka ingin suamimu menjadi tumbal untuk mengukuhkan kursi kepala desa itu agar tidak pernah goyah selama berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba, atap rumah bambu itu digedor-gedor dari atas. Brak, brak, brak. Suara itu begitu keras hingga debu-debu dari langit-langit berjatuhan. Suara tawa melengkik seorang wanita kembali terdengar. Kali ini terasa sangat dekat, seolah-olah makhluk itu sedang berbisik tepat di telinga Bunarto. Hihihihihihi. Hihihihihihi. Mbah Rekso segera mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah pintu. Prak! Suara ledakan kecil terdengar saat garam itu menyentuh udara. Suasana kembali hening sejenak, namun ketegangan semakin memuncak. Dengar baik-baik, Nuk, ucap Mbah Rekso sembari memegang tangan Bunarto. Genggamannya terasa sangat panas seperti memegang arang. Santet tusuk konde ini memiliki sifat seperti akar pohon beringin. Ia tidak hanya melukai, tapi ia melilit sukma. Benda itu sekarang sedang perlahan-lahan menembus jantung gaib suamimu dan Pak Solihin. Mbah Rekso memberikan sebuah bungkusan kain kuning yang berisi tanah dari 7 kuburan keramat dan sepotong kunyit yang telah dirajah. Aku hanya bisa menahan serangannya agar tidak langsung mematikan. Tapi aku tidak bisa menarik konde itu dari jauh. Kekuatan leluhur Bu Ella melindunginya dengan pagar darah. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Hardi dengan suara yang pecah karena ketakutan. Mbah Rekso menarik nafas panjang, sebuah peringatan yang sangat berat keluar dari mulutnya. Kalian harus menemukan di mana media aslinya disimpan. Biasanya benda itu diletakkan tidak jauh dari foto atau pakaian korban. Jika tusuk konde itu tidak ditarik secara fisik dan didoakan oleh 7 pemuka agama sebelum pemilihan dimulai, maka nyawa adalah bayarannya. Tidak ada tawar-menawar. Suara petir tiba-tiba menyambar di luar, meskipun langit malam itu sebenarnya cerah. Duar! Kilatannya menerangi wajah Mbah Rekso yang tampak sangat cemas. Ia tahu bahwa waktu yang dimiliki Pak Narto dan Pak Solihin tidak lebih dari 3 malam lagi. Ingat, lanjut Mbah Rekso dengan nada yang sangat serius. Setiap detik konde itu tertanam, ia menghisap 1 tetes darah kehidupan. Jika kau melihat suamimu mulai mengeluarkan aroma bunga Kamboja dari mulutnya, itu tandanya konde tersebut sudah mencapai jantungnya. Saat itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Bunarto keluar dari rumah Mbah Rekso dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Di atas motor tua itu, ia memeluk Hardi dengan sangat erat. Di sepanjang jalan pulang, ia merasa ada mata-mata merah yang mengawasi dari balik pepohonan, menantikan saat yang tepat untuk mencabut sisa nyawa yang masih bertahan. Desa Kedung Sewu tampak seperti sebuah kuburan besar yang sedang menunggu penghuni barunya. Sementara tusuk konde emas di tangan Bu Ella terus berkilat, haus akan penderitaan yang lebih dalam.
Tahun 1998 di desa itu bukan lagi tentang siapa yang menang, melainkan tentang siapa yang bisa bertahan hidup dari serangan yang tidak kasat mata. Perburuan terhadap sang penawar telah memberikan jawaban, namun jawaban itu justru membawa ketakutan yang lebih besar. Nyawa kini berada di ujung tanduk, dan konde keramat itu terus berbisik meminta tumbal. Malam 1 Suro di tahun 1998 jatuh dengan keheningan yang tidak wajar di desa Kedung Sewu. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing, bahkan desau angin pun seolah tertahan di pucuk-pucuk pohon jati yang meranggas. Udara terasa begitu padat, seakan-akan oksigen telah digantikan oleh asap kemenyan yang dingin dan menyesakkan paru-paru. Di langit, bulan sabit menggantung pucat, teriris oleh awan hitam yang bergerak lambat seperti cairan tinta yang tumpah di atas kain sutra. Di dalam kamarnya yang kecil, Pak Solihin duduk bersimpuh di atas sajadah. Tubuhnya yang kini hanya tinggal kulit membungkus tulang berguncang hebat. Ia mencoba melafalkan ayat-ayat suci, namun bibirnya terasa kaku, seolah-olah ada sepotong logam dingin yang membeku di antara giginya. Suara tasbih kayu yang beradu di jemarinya terdengar seperti detak jam dinding yang menghitung mundur sisa nafasnya. Astagfirullah, bisik Pak Solihin. Namun suaranya tidak keluar, yang terdengar hanyalah desis parau yang menyakitkan. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis hingga mencapai titik beku. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip sekarat, bayangan Pak Solihin di tembok mulai berubah. Bayangan itu tidak lagi mengikuti gerak tubuhnya. Ia berdiri tegak meski Pak Solihin sendiri sedang bersujud. Di kepala bayangan itu terlihat sebuah benda panjang mencuat ganjil menyerupai sebuah tusuk konde raksasa yang menembus hingga ke leher. Duk, duk, duk. Suara jantung Pak Solihin berdegup sangat kencang, menghantam dinding dadanya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Ia merasa seolah-olah ada tangan gaib yang masuk ke dalam rongga dadanya, menggenggam paru-parunya dan meremasnya hingga rata. Ia mencoba menarik nafas, namun tenggorokannya terasa tersumbat oleh gumpalan rambut yang tajam dan panas. "Tolong!" rintihnya dalam hati. Dari arah sudut plafon yang gelap, muncul sebuah penampakan yang membuat darahnya membeku. Sesosok wanita tanpa wajah, mengenakan kebaya pengantin Jawa yang sudah robek-robek, perlahan merayap turun. Gerakannya patah-patah, mengeluarkan bunyi tulang yang bergeser. Aroma bunga Kamboja yang membusuk seketika memenuhi ruangan, begitu tajam hingga membuat mata Pak Solihin berair darah. Wanita itu mendekat, membawa aura kematian yang begitu pekat. Di tangannya yang kurus dengan kuku-kuku hitam panjang, ia memegang sebuah tusuk konde emas yang ujungnya berpijar merah. Tanpa suara, makhluk itu berbisik, namun suaranya menggema langsung di dalam otak Pak Solihin. "Waktumu sudah habis, wahai orang suci. Kursi itu butuh alas darah, dan nyawamu adalah kainnya." Jelek. Pak Solihin merasakan hantaman luar biasa di ulu hatinya. Ia terlempar ke belakang hingga punggungnya menghantam lemari kayu. Brak! Ia mencoba berteriak, namun yang keluar dari mulutnya justru genangan darah hitam yang kental. Di tengah darah itu, muncul potongan-potongan besi berkarat dan patahan konde emas yang tajam. Ia mencengkram lehernya, matanya melotot seolah ingin keluar dari kelopaknya. Glek! Glek, hoek, ia tersedak oleh cairannya sendiri. Nafasnya semakin pendek, setiap tarikan udara terasa seperti menghirup pecahan kaca. Pak Solihin mulai kehilangan kesadaran. Di saat-saat terakhirnya, ia melihat bayangan wajah Pak Narto yang juga sedang menderita di tempat lain. Ia ingin memperingatkan sahabatnya itu, namun kegelapan sudah lebih dulu menjemputnya. Dengan satu sentakan terakhir yang membuat tubuhnya melengkung ganjil ke belakang, Pak Solihin menghembuskan nafas terakhirnya.
Tubuhnya jatuh terkulai di atas sajadah, kaku dengan wajah yang membiru pekat. Pagi harinya, berita kematian Pak Solihin menyebar seperti api yang menyambar bensin di seluruh penjuru Kedung Sewu. Warga berkumpul di depan rumah sang tokoh agama dengan wajah penuh duka dan ketakutan. Mereka melihat bagaimana jenazah Pak Solihin ditutupi kain jarik, namun beberapa orang melihat ada bercak hitam yang terus merembes keluar dari area tenggorokan jenazah tersebut. Beliau orang baik, kenapa matinya mengenaskan begitu? Bisik seorang warga di kerumunan. "Shh, katanya badannya biru semua, seperti dicekik setan," timpal yang lain dengan suara gemetar. Di tengah suasana duka yang mendalam itu, rombongan mobil Pak Rohim tiba di lokasi. Pak Rohim turun dengan wajah yang diselimuti kesedihan palsu, sementara Bu Ella berdiri di sampingnya dengan kacamata hitam besar yang menutupi matanya yang berkilat puas. Tim sukses Pak Rohim segera mengambil alih situasi, berbicara kepada para wartawan lokal dan tokoh masyarakat yang hadir. "Ini adalah tragedi besar bagi desa kita," ucap juru bicara Pak Rohim dengan suara lantang yang dipaksakan berwibawa. Pak Solihin adalah sosok teladan, namun kita semua tahu tekanan politik dan kampanye yang berat pasti membebani jantung beliau. Tim medis kami telah mengonfirmasi bahwa beliau mangkat karena serangan jantung akibat kelelahan yang luar biasa. "Serangan jantung? Tapi bapak saya tidak punya riwayat jantung," teriak salah satu kerabat Pak Solihin dari dalam rumah. Bu Ella melangkah maju, membuka sedikit kacamata hitamnya dan menatap tajam ke arah kerabat tersebut. "Sabar, Nak. Di tahun 1998 ini, stres bisa membunuh siapa saja tanpa permisi. Jangan buat gosip yang tidak-tidak di tengah kedukaan ini. Biarkan beliau tenang." Suara Bu Ella memiliki resonansi yang aneh, seolah-olah ada kekuatan goib yang memaksa siapapun yang mendengarnya untuk patuh dan diam. Shh. Angin dingin tiba-tiba berhembus di halaman rumah duka, membuat bendera putih yang terpasang berkibar dengan suara yang menyeramkan. Warga yang tadinya curiga mendadak menunduk, tak berani membantah. Mereka merasakan ada sesuatu yang sangat salah, namun ketakutan telah mengunci mulut mereka rapat-rapat. Kematian Pak Solihin kini resmi dicatat sebagai akibat medis biasa, sebuah kebohongan besar yang dipaku dengan kekuatan ilmu hitam. Sementara itu, di rumahnya yang terisolasi, Pak Narto duduk di kursi roda dengan tatapan kosong. Ia mendengar kabar kematian sahabatnya itu, namun ia tidak bisa menangis. Air matanya telah kering, digantikan oleh rasa perih yang luar biasa di punggungnya. Titik-titik hitam yang membentuk bunga Kamboja di kulitnya kini mulai mengeluarkan ulat-ulat kecil berwarna merah. Ia tahu, setelah Pak Solihin, gilirannya akan segera tiba. Desa Kedung Sewu kini benar-benar berduka, namun duka itu diselimuti oleh kabut kebohongan yang tebal. Tusuk konde emas Bu Ella telah memakan korban pertamanya, dan kemenangan yang berlumur darah kini sudah berada di depan mata. Di sudut kantor desa yang kosong, terdengar suara tawa halus yang memantul di dinding. Hihihihihihi. Sebuah tawa kemenangan yang menandai bahwa kegelapan telah resmi berkuasa di Kedung Sewu. Matahari di tahun 1998 memanjat langit desa Kedung Sewu dengan sisa-sisa hawa panas yang seolah sanggup membakar kulit. Hari yang dinantikan, hari pemilihan kepala desa, akhirnya tiba di tengah suasana yang lebih mirip dengan upacara pemakaman massal daripada sebuah pesta rakyat. Di lapangan desa, umbul-umbul warna-warni berkibar kusam, tertutup oleh debu tebal yang berterbangan setiap kali angin berembus kencang. Hus, hus. Suara angin itu membawa aroma bunga Kamboja yang layu, menusuk hidung siapapun yang mengantri di depan kotak suara. Panggung utama telah berdiri tegak, dihiasi kain satin yang mengilat, namun tampak berat oleh aura kegelapan. Di atas panggung itu, 2 kursi besar diletakkan layaknya pelaminan bagi para calon pemimpin. Namun, pemandangan di kursi nomor urut 1 benar-benar menghancurkan nyali siapapun yang memandangnya. Pak Narto duduk di sana dengan tubuh yang nyaris tidak bisa dikenali lagi.
Pria yang dulunya tegap dan penuh semangat itu kini menyusut drastis, hanya menyisakan kulit yang menempel ketat pada tulang-tulang yang menonjol tajam. Warna kulit Pak Narto berubah menjadi kuning kunyit yang mati, sebuah tanda kerusakan tubuh yang tidak wajar. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat, namun sorot matanya kosong, menatap jauh ke arah cakrawala yang tak terlihat. Ia mengenakan kemeja batik yang kini tampak kebesaran di tubuhnya yang ringkih. Kepalanya terkulai lemah ke satu sisi, sesekali ia merintih tanpa suara. Glek. Ia mencoba menelan ludah, namun kerompongannya terasa seolah disumbat oleh ribuan jarum tak kasat mata. "Pak, tahan sebentar lagi. Rakyat membutuhkan Batak di sini," bisik Hardi, adik iparnya, yang berdiri di belakang kursi sembari memegang pundak Pak Narto agar tidak jatuh tersungkur. Pak Narto tidak menjawab. Bibirnya yang pecah-pecah hanya bergerak sedikit, mengeluarkan desis pelan yang menyerupai suara dedaunan kering yang terinjak. Srek, srek. Di balik kemejanya, luka berbentuk bunga kamboja di punggungnya mulai berdenyut, mengeluarkan aroma amis darah yang coba ditutupi oleh wangi minyak serimpi yang disemprotkan berlebihan oleh keluarganya. Di seberang panggung, kontras yang sangat menyakitkan terlihat jelas. Pak Rohim duduk dengan dada membusung, mengenakan jas hitam mahal yang berkilat. Di sampingnya, Bu Ella tampil memukau dengan kebaya bludru hijau tua. Wajahnya segar, bibirnya merah merekah, dan senyumnya mencairkan kemenangan yang sudah digenggam erat. Bu Ella sesekali membetulkan posisi tusuk konde emasnya yang berbentuk naga. Kling! Bunyi logam halus dari perhiasannya terdengar seperti lonceng kematian di telinga orang-orang yang peka. "Selamat pagi, warga Kedung Sewu. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian dengan bijak," seru Pak Rohim melalui pelantang suara. Suaranya menggema ke seluruh lapangan, penuh dengan energi yang seolah-olah dihisap langsung dari penderitaan lawannya. Warga yang datang untuk mencoblos berjalan dengan langkah-langkah yang berat. Tak, tak, tak. Suara langkah kaki mereka beradu dengan tanah kering, menciptakan ritme yang monoton dan membosankan. Mereka masuk ke dalam bilik suara dengan tangan yang gemetar hebat. Saat memegang paku untuk melubangi kertas suara, banyak warga yang merasa paku tersebut mendadak menjadi sangat panas, seolah-olah mereka sedang memegang bara api. Jelep. Suara paku yang menembus kertas suara terdengar nyaring di dalam bilik yang sempit. Banyak warga yang keluar dari bilik dengan wajah pucat pasi. Mereka melihat bayangan Pak Narto di atas panggung tidak lagi berbentuk manusia, melainkan sesosok mayat yang sudah dikerumuni oleh ribuan lalat hijau yang tak terlihat oleh mata biasa, namun suaranya berdengung hebat. "Aku tidak tega melihat Pak Narto," bisik seorang ibu kepada suaminya setelah memasukkan kertas ke dalam kotak. "Diamlah, Bu, jangan bicara sembarangan. Lihat itu." Sang suami menunjuk ke arah Bu Ella. Bu Ella sedang menatap lurus ke arah Pak Narto. Dari sudut mata orang-orang tertentu, terlihat sebuah cahaya merah tipis seperti benang sutra yang menghubungkan tusuk konde di kepala Bu Ella dengan tengkuk Pak Narto. Setiap kali Bu Ella tersenyum, Pak Narto akan tersentak kesakitan. Tubuhnya melengkung anjil, seolah ada tarikan paksa dari dalam dagingnya. Bunyi persendian Pak Narto yang bergeser terdengar jelas di atas panggung yang sunyi itu. Waktu merangkak lambat, seolah-olah hari itu tidak akan pernah berakhir. Angka jam menunjukkan pukul 2 siang, namun matahari terasa berhenti di puncak kepala. Pak Solihin, yang kursi calon wakilnya dibiarkan kosong dengan karangan bunga duka cita, seolah-olah hadir dalam bentuk hawa dingin yang menusuk. Sesekali, angin puyuh kecil berputar di tengah lapangan, menerbangkan kertas-kertas sisa kampanye dan menciptakan suara siulan yang panjang. Fiu. Pak Rohim berdiri, berjalan menghampiri kursi Pak Narto dengan gaya yang dibuat-buat prihatin. Ia membungkuk, membisikkan sesuatu tepat di telinga pria yang sedang sekarat itu. "Narto, menyerahlah sekarang. Kursi ini sudah bukan milikmu lagi. Pusara Solihin masih baru, jangan buat warga harus menggali lubang lagi besok pagi." Pak Narto perlahan menggerakkan kepalanya,
menatap Pak Rohim dengan mata yang mulai memutih. Nafasnya yang keluar berbau busuk, bau daging yang membusuk di bawah terik matahari. Pak Rohim tersentak mundur, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, namun matanya tetap memancarkan kebencian yang mendalam. Suara rakyat, lirih Pak Narto. Suaranya sangat tipis, nyaris hilang tertiup angin. Rakyat hanya memilih pemenang, Narto, dan pemenang adalah mereka yang berani melakukan apa saja untuk berkuasa, sahut Bu Ella yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Pak Rohim. Ia menyentuh sandaran kursi Pak Narto, dan seketika itu juga Pak Narto batuk hebat. Cairan kuning kental bercampur darah hitam keluar dari mulut Pak Narto, membasahi kain batik mahalnya. Warga yang melihat kejadian itu berteriak histeris. Para petugas pemungutan suara segera berlarian mencoba menolong. Namun Bu Ella hanya berdiri tenang sembari memainkan ujung tusuk kondenya. Ting! Bunyi denting itu mematikan keberanian siapapun yang ingin mendekat. Desa Kedung Sewu benar-benar sedang berada di atas pusara yang menganga lebar. Pilihan yang mereka buat di dalam kotak suara seolah tidak lagi berarti di hadapan kekuatan gelap yang sedang berpesta di atas panggung. Hari pemilihan itu menjadi saksi bagaimana nurani manusia perlahan mati, tertutup oleh kabut ambisi yang berlumur darah. Saat penghitungan suara mulai dilakukan di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, suara gagak mulai bersahut-sahutan dari pohon beringin tua. Kak, kak, kak. Seolah-olah mereka sedang menghitung setiap nyawa yang akan melayang malam ini. Pak Narto tetap duduk di sana, mematung dengan sisa-sisa kehidupan yang terus dihisap oleh tusuk konde naga milik Bu Ella, menunggu saat di mana ia benar-benar akan menjadi tumbal bagi kursi kekuasaan yang terkutuk. Lampu-lampu neon di balai desa Kedung Sewu berkedip-kedip gelisah, mengeluarkan suara dengung rendah yang menusuk telinga. Cahaya yang tidak stabil itu menciptakan bayangan yang melompat-lompat di dinding, seolah-olah ada ribuan makhluk halus yang ikut menonton penghitungan suara malam itu. Udara terasa sangat berat, dipenuhi oleh aroma keringat ratusan warga yang berdesakan, bercampur dengan bau asap rokok kretek yang menggantung pekat di langit-langit. 1998 benar-benar memuncak malam ini, di mana nasib sebuah desa ditentukan di atas meja kayu yang sudah retak-retak. Papan tulis besar di tengah ruangan telah penuh dengan guratan kapur putih. Setiap kali petugas menyebutkan nomor 2 sah, sorak-sorai pendukung Pak Rohim pecah, memekakkan telinga. Plak, plak, plak. Suara kapur yang menghantam papan tulis terdengar seperti detak jantung yang sedang dipacu paksa. Nomor 2 sah, seru ketua panitia pemilihan dengan suara yang serau. Pak Rohim berdiri di sudut ruangan dengan tangan bersedekap, dadanya membusung angkuh di balik jas hitamnya yang licin. Di sampingnya, Bu Ella tidak melepaskan pandangannya dari sanggulnya sendiri. Ia berkali-kali meraba posisi tusuk konde emas yang kini terasa jauh lebih panas dari biasanya. Matanya yang tajam sesekali melirik ke arah Pak Narto yang duduk kaku di kursi kayu paling depan. Pak Narto tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Kulitnya yang kuning pucat seolah-olah transparan, memperlihatkan aliran urat-urat hitam yang berdenyut di lehernya. Ia tidak lagi mampu menggerakkan kepalanya, matanya yang merah menatap kosong ke arah tumpukan surat suara yang terus berkurang. "Lihat itu, suaranya sudah tertinggal jauh," bisik seorang warga di barisan belakang. "Sepertinya Pak Narto sudah tidak punya harapan lagi." "Lihat wajahnya, dia seperti sudah tidak bernafas," balas yang lain dengan nada was-was. Penghitungan suara mencapai puncaknya. Angka akhir tertulis dengan jelas. Pasangan Pak Rohim dan Bu Ella menang telak dengan selisih suara yang sangat jauh. Kemenangan itu seolah-olah sudah diatur oleh tangan-tangan yang tidak terlihat.
Begitu angka terakhir diputuskan, Pak Rohim langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengan ini, kemenangan resmi menjadi milik kita. Kedung Sewu akan segera berubah, teriak Pak Rohim dengan suara yang menggelegar. Sorak-sorai pendukungnya meledak. Yeay, hidup Pak Rohim! Mereka bertepuk tangan, bersiul, dan saling beralukan. Suasana menjadi hiruk-pikuk, menutupi suara-suara aneh yang mulai muncul dari arah panggung utama. Namun di tengah kegembiraan yang membuncah itu, Bu Ella justru terdiam. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, bibirnya berkomat-kamit membacakan sesuatu yang terdengar seperti desis ular. Sss, sss, sss. Tiba-tiba, sebuah suara parau menghentikan keriuhan di sekitar kursi Pak Narto. Glek, glek, ho. Pak Narto tiba-tiba tersentak. Tubuhnya yang kurus kering itu melengkung ke belakang dengan sangat ekstrim, seolah-olah ada sebuah tangan raksasa yang sedang menarik tulang belakangnya. Matanya melotot hingga urat-urat merahnya tampak akan pecah. Ia mencengkeram lehernya sendiri dengan kuku-kuku yang menghitam, mencoba merobek kulitnya sendiri karena rasa sakit yang tak tertahankan. "Narto, kamu kenapa, Narto?" teriak Hardi yang berada di sampingnya. Pak Narto tidak bisa menjawab. Mulutnya menganga lebar, namun bukannya suara yang keluar, melainkan bunyi gesekan logam yang mengerikan. Kriet, sret. Ia mulai tersedak dengan hebat. Badannya tergoncang-goncang di atas kursi kayu hingga kursi itu berderit kencang. Wajahnya yang kuning berubah menjadi ungu gelap hanya dalam hitungan detik. Hoek! Pak Narto memuntahkan cairan kental berwarna hitam pekat yang baunya sangat amis, seperti darah yang sudah membusuk berbulan-bulan. Warga yang berada di dekatnya seketika mundur karena bau menyengat itu membuat mereka mual. Namun kengerian tidak berhenti di situ. Di tengah genangan cairan hitam yang membasahi lantai balai desa, muncul sebuah benda yang berkilauan, tertimpa lampu neon. Sesuatu merayap keluar dari kerongkongan Pak Narto secara perlahan. Ujung logam emas yang tajam muncul terlebih dahulu, diikuti oleh batang besi yang berlumuran darah segar yang masih mengepul panas. Itu adalah sebuah tusuk konde emas dengan ukiran naga yang sama persis dengan yang dipakai oleh Bu Ella. Benda itu keluar secara paksa, merobek pita suara dan jaringan dalam leher Pak Narto. Cerat! Darah segar menyembur keluar dari mulut Pak Narto saat tusuk konde itu jatuh sepenuhnya ke lantai. Ting! Suara denting logam itu terdengar sangat nyaring di tengah keheningan yang mendadak menyergap balai desa. Semua orang mematung, menatap benda berdarah itu dengan tatapan ngeri yang tak terlukiskan. Pak Narto menarik nafas terakhirnya yang sangat panjang dan berat. Suara nafas itu seolah membawa seluruh nyawanya keluar dari raga. Tubuhnya mendadak lunglai, jatuh merosot dari kursi dan terkapar di lantai dengan posisi yang sangat ganjil. Matanya tetap terbuka lebar, menatap lurus ke arah Bu Ella yang kini berdiri tegak dengan senyum kemenangan yang paling dingin yang pernah dilihat manusia. "Pak Narto mati! Pak Narto tewas!" teriak seseorang dari kerumunan. Kepanikan massal pecah. Orang-orang berlarian keluar dari balai desa, saling injak dan berteriak ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Pak Rohim tetap berdiri tenang di atas mimbar. Ia menatap jenazah lawannya tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Baginya, kematian Narto hanyalah sebuah tanda tangan kontrak yang sah bagi kekuasaannya. Saudara-saudara, tenang. Ini adalah serangan jantung karena kekalahan yang terlalu berat. Teriak Pak Rohim mencoba menenangkan massa. Namun suaranya tenggelam dalam tangisan histeris keluarga Pak Narto. Bu Ella melangkah perlahan mendekati jenazah Pak Narto. Ia membungkuk sebentar, mengambil tusuk konde berdarah itu dari lantai menggunakan kain sutranya yang mahal. Ia kemudian menyimpannya kembali ke dalam kotak kecil yang ia bawa. Saat ia berdiri kembali, ia menoleh ke arah warga yang masih tersisa di ruangan itu. Kemenangan ini adalah takdir. Dan siapapun yang melawan takdir akan berakhir seperti ini. Ucap Bu Ella dengan suara yang memiliki gema ganda, seolah-olah ada suara makhluk lain yang ikut berbicara dari balik paru-parunya.
Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang di dalam ruangan tertutup itu, memadamkan beberapa lampu neon secara bersamaan. Di tahun 1998, Desa Kedung Sewu resmi memiliki pemimpin baru, seorang kepala desa yang naik ke tahta di atas genangan darah saingannya. Malam itu, bukan hanya Pak Narto yang mati, tapi nurani desa itu juga ikut terkubur bersama jenazah yang malang tersebut. Suara tawa melengking terdengar dari arah hutan jati, menyambut penguasa baru yang telah menjual jiwanya demi sepotong emas dan kursi kekuasaan. Kemenangan itu benar-benar berdarah, dan aroma anyir dari mulut Pak Narto seolah tidak akan pernah hilang dari lantai balai desa tersebut selama puluhan tahun mendatang. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, Bu Ella menyentuh sanggulnya yang kini terasa jauh lebih kokoh. Sementara di luar sana, burung gagak mulai hinggap di atap balai desa, menyanyikan lagu kematian bagi masa depan Kedung Sewu. Desa Kedung Sewu di penghujung tahun 1998 tidak lagi menampakkan wajah yang sama. Kemenangan mutlak Pak Rohim dan Bu Ella dalam pemilihan kepala desa seharusnya menjadi awal dari sebuah pesta besar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Desa itu perlahan-lahan kehilangan suaranya. Tidak ada lagi tawa anak-anak yang bermain di bawah pohon beringin, tidak ada lagi obrolan hangat di warung kopi Maksum. Penduduk desa lebih memilih mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat begitu matahari tergelincir di Cakrawala Barat. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berpatroli di kegelapan, mencari mangsa yang tersisa. Kantor desa yang baru direnovasi itu kini berdiri angkuh namun terasa sangat dingin, sedingin es yang membeku di dalam sumur tua. Meskipun lampu-lampu neon dipasang di setiap sudut ruangan, cahaya yang dihasilkan tetap terasa redup dan suram. Pak Rohim kini duduk di kursi kepala desa yang empuk, namun setiap kali ia menduduki kursi itu, ia merasa seolah-olah sedang duduk di atas tumpukan bara api yang tersembunyi. Krek, krek. Suara kursi kayu yang bergeser di ruangan sebelah membuat Pak Rohim tersentak. Ia menoleh ke arah pintu yang tertutup, namun tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai membasahi kemeja safarinya yang mahal. Di tahun 1998 ini, ia seharusnya merasa bangga karena telah mencapai puncak kekuasaan di desa ini. Tetapi jiwanya terus-menerus digerogoti oleh rasa cemas yang tak berujung. "Elah, tuh dengar itu?" tanya Pak Rohim dengan suara gemetar. Ia menatap Bu Ella yang duduk di sofa ruang tamu kantor desa sembari terus memilin ujung kebaya beludrunya. Bu Ella tidak segera menjawab. Wajahnya yang dulu segar dan penuh riasan kini tampak kusam dengan kulit yang mulai mengendur dan kantung mata yang menghitam. Matanya yang tajam kini tampak kosong, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang melampaui dinding tembok. "Suara itu tidak akan pernah berhenti, Rohim. Kamu tahu itu?" bisik Bu Ella. Suaranya terdengar sangat parau, seolah-olah pita suaranya telah berkarat. Ia menghembuskan nafas panjang yang berbau busuk, bau yang sama dengan aroma bunga Kamboja yang membusuk di pemakaman Pak Narto dan Pak Solihin. Tiba-tiba, dari arah lantai ubin yang mengkilat di tengah ruangan, terdengar sebuah suara yang membuat jantung mereka hampir copot. Sret, sret, sret. Itu adalah suara logam yang digesekkan dengan keras ke lantai. Suaranya panjang dan nyaring, memekakkan telinga sekaligus menggetarkan tulang belakang. Seolah-olah ada seseorang yang sedang menyeret sebuah pedang besar atau mungkin sebuah benda kecil namun sangat tajam di belakang mereka. "Siapa di sana?" teriak Pak Rohim sembari berdiri dengan kaki yang goyah. Tidak ada jawaban. Namun suara gesekan itu berpindah ke arah dinding. Serak, serak. Suara itu menyerupai kuku-kuku tajam yang mencoba mencakar semen hingga hancur. Dari balik kegelapan di sudut ruangan, terdengar suara isak tangis yang sangat halus. "Hiks, Hiks, tolong, tolong." Suara itu adalah suara rintihan minta tolong, sangat mirip dengan suara Pak Narto di saat-saat terakhirnya, namun terdengar lebih bergema dan penuh dengan dendam. "Hentikan, pergi kalian!" Bu Ella berteriak histeris. Ia merogoh konde emasnya yang kini sudah tidak lagi berkilau. Warnanya berubah menjadi hitam pekat seperti arang yang terbakar. Tiba-tiba, lampu di kantor desa berkedip dengan liar. Cetak, cetak, blup.
Seluruh ruangan menjadi gelap gulita selama beberapa detik. Dalam kegelapan itu, sebuah resonansi suara yang sangat dalam muncul dari bawah lantai, seolah-olah bumi sedang mengerang kesakitan. Grum, grum. Suara itu menggetarkan meja kerja Pak Rohim hingga gelas air di atasnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Prang! Saat lampu kembali menyala, Pak Rohim melihat sesuatu yang mengerikan di permukaan meja kerjanya. Di sana tertancap 10 buah tusuk konde emas yang berlumuran darah segar. Cairan merah itu mengalir perlahan, menetes ke lantai dan membentuk pola yang sangat ia kenali. Pola bunga Kamboja yang sama dengan yang ada di punggung almarhum lawannya. Ini belum berakhir, Rohim, bisik Bu Ella dengan tubuhnya yang menggigil hebat. Mbah Saman pernah bilang, jika media itu tidak ditarik, ia akan mencari pemilik barunya. Santet ini tidak mau pergi, ia ingin pulang ke tempat ia dilahirkan. Bu Ella tiba-tiba memegang tengkuknya sendiri. Wajahnya berubah pucat pasi dan matanya melotot tajam. Panas, panas sekali, teriaknya sembari mencakar lehernya sendiri. Dari balik kulit leher Bu Ella yang putih, muncul benjolan-benjolan kecil yang bergerak-gerak di bawah kulit, seolah-olah ada ulat-ulat besi yang sedang mencoba keluar dari dalam dagingnya. Cerat! Setetes darah hitam muncrat dari pori-pori kulitnya. Bu Ella jatuh berlutut di lantai kantor desa. Di saat yang sama, Pak Rohim merasa kursi kepemimpinannya menjadi sangat panas, seolah-olah ia sedang duduk di atas api neraka. Ia mencoba berdiri, namun kakinya seolah dipaku ke lantai oleh kekuatan yang tak kasat mata. "Tolong aku, Ella! Kakiku tidak bisa digerakkan!" teriak Pak Rohim dengan air mata yang mulai mengalir. Di depan mereka, muncul sesosok bayangan wanita tanpa wajah yang mengenakan kebaya pengantin Jawa yang sudah hancur. Sosok itu berdiri di antara mereka, memegang 2 buah tusuk konde yang berpijar merah membara. Makhluk itu tidak berbicara, namun tawa melengkingnya memenuhi seluruh ruangan, memantul di setiap dinding dan masuk ke dalam sanubari mereka. Desa Kedung Sewu tetap sunyi di luar sana. Warga yang mendengar teriakan dari arah kantor desa hanya bisa mendekap bantal mereka lebih erat, tidak berani keluar rumah karena tahu bahwa malam ini adalah malam penagihan janji. Tahun 1998 di desa itu akan selalu diingat sebagai tahun di mana kursi kepala desa menjadi kursi yang paling panas dan paling berdarah. Pak Rohim dan Bu Ella kini menyadari bahwa kemenangan yang mereka raih dengan cara yang keji bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari siksaan abadi. Tusuk konde itu tidak pernah benar-benar menancap pada korban, melainkan sedang menunggu waktu untuk berbalik arah dan menghujam jantung si pengirimnya sendiri. Di tengah malam yang pekat, kantor desa itu berubah menjadi penjara gaib, di mana suara gesekan besi dan tangisan minta tolong akan terus terdengar hingga raga mereka hancur menjadi debu. Pemerintahan mereka baru saja dimulai, namun ajal mereka sudah lebih dulu mengetuk pintu. Janji kemakmuran yang mereka umbar saat kampanye kini terkubur di bawah rintihan rasa sakit mereka sendiri. Kedung Sewu tidak akan pernah lupa bahwa kekuasaan yang dibangun di atas nyawa orang lain hanya akan melahirkan nisan baru bagi mereka yang serakah.